Mbak Siska, kita mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh. Biar teman Rase lebih mengenal siapa sih sosok Mbak Siska nih. Boleh ya? Boleh. Dan juga mengenal mengenai profesi sutradara. Coba dari kacamata Mbak Siska sendiri nih ya. Aku dulu sebelum jadi sutradara kuliah dulu di IKJ. Masuk di angkatan tahun 95. Jurusan televisi sebenarnya. Tapi setelah terjun ke dunia pekerjaan, malah justru aku lebih banyak terima job film gitu. Komersial sama musik video kayak gitu-gitu dibanding aku masuk ke broadcast gitu. Jadi akhirnya aku lebih tertarik di dunia film akhirnya. Akhirnya stuck di dunia film gitu ya, Mbak ya, menikmati. Iya. Nah, Mbak Siska kan terkenal sebagai seorang sutradara yang luar biasa nih ya, Mbak. Wah, namanya Mbak Siska nih kalau di Google, udah panjang banget tuh ya list film yang sudah Mbak Siska sutradarai. Boleh cerita nggak Mbak, perjalanannya Mbak Siska menjadi seorang sutradara itu bagaimana sih Mbak? Awalnya itu aku sempat jadi asisten sutradara. Dari Astrada dulu nih? Dari Astrada dulu. Ngurusin schedule bukan? Oh enggak, aku lebih bisa loh Mbak. Aku lebih ke set sih. Jadi sometimes aku juga jadi co-director juga ya kan. Dan di situ aku lebih banyak belajar sebenarnya, lebih banyak dapat ilmunya dibanding di dunia sekolahan gitu loh. Karena pada saat di set tuh lebih banyak belajarnya jadinya Mbak ya, di lapangan langsung ya. Karena kan bermacam-macam masalah dan pokoknya ketemu dengan berbagai macam karakter, terus cerita juga berganti-ganti, terus ini jadi ya bikin kita nambah ilmu lagi seperti luar itu biasa sih. Banget ya Mbak. Mau tanya lagi nih, aku yakin nih ya, mungkin teman-teman Rasi di luar sana mungkin ada yang penasaran, kalau mau jadi sutradara itu harus apa sih, harus gimana sih? Yang pastinya dia harus punya jiwa kepemimpinan ya. Karena itu benar-benar leadnya ya Mbak ya, kalau di set film itu sutradara tuh benar-benar leadernya ya. Iya, makanya director kan dia yang mengarahkan semuanya. Jadi semua departemen, semua pemain semua ini yang pasti mendengarkan apa kata sutradara. Ya? Jadi sebenarnya leadershipnya ya harus kuat dan dia juga harus kreatif tentunya dan bisa melihat cerita itu dari sudut pandang yang berbeda atau yang diinginkan seperti yang skenario mau, seperti itu sih. Di skripnya gitu ya. Jadi dia harus bisa. Jadi yang paling penting nomor satu tadi leadership ya Mbak leadership, ya. Harus punya leadership. Yang kedua creativity. Nah aku nih kemarin kebetulan kan syuting bareng nih sama Mbak Siska nih ya. Mbak Siska sekarang tuh kelihatannya lembut gitu ya. Maksudnya kayaknya soft gitu. Tapi pada saat di set luar biasa. Suaranya menggelegar banget. Aku sampai terkaget-kaget dong mendengarkan Mbak Siska. Aku bilang wah ini keluar nih bener-bener jiwa sutradaranya tuh luar biasa banget Mbak Sis gitu. Terus apalagi tuh Mbak Sis kira-kira yang harus dimiliki selain dari leadership sama creativity tadi? Sebenarnya ya bakat juga sih ya. Karena bakat apa tuh Mbak? Ya bakat memvisualkan apa yang ada di kepalanya sebenarnya, dan dia juga harus bisa menyampaikan kepada semua departemen untuk mewujudkan itu gitu. Jadi dia harus pintar komunikasi juga gitu di dalam mengungkapkan ide-idenya kepada setiap departemen gitu. Jadi mereka tahu apa yang dimau si director ini ya. gitu. Oke, jadi tadi ya leadership, creativity, terus udah gitu bisa memvisualisasikan kali ya Mbak ya, dari cerita itu gimana sih caranya supaya terbayang gitu ya. Lalu bagaimana mengkomunikasikan itu kepada semuanya ya, baik itu kru maupun talent gitu ya Mbak ya. Wah luar biasa banget ya, ternyata jadi sutradara gak gampang ya Mbak. Susah. Nah Mbak Siska ini kan terkenal banget sutradara film-film horor. Nah itu gimana ceritanya Mbak? Apakah memang penggemar horor? Apakah kenapa sih kok memilihnya film horor Mbak? Sebenarnya sih apa ya? Saya nonton film horor juga hobi gitu kan. Terus juga walaupun penakut aslinya. Nah, penakut tapi jadi sutradaranya film horor. Itu dia makanya. Dan untuk kenapa
filmnya film horor kebanyakan karena yang datang tawarannya tuh kebanyakan film horor gitu. Jadi akhirnya jadi spesialisasi nih ya Mbak ya. Gitu jadinya ya begitu. Sebenarnya sih tantangan tersendiri ketika kita membuat horor itu kan banyak elemen yang mesti kita bangun gitu, kayak ketegangannya, terus juga gimana caranya bikin orang jump scare ya kan, terus juga gimana ngebangun emosi yang bukan cuma emosi sedih dan ini, tapi ketakutannya gimana caranya biar bukan cuma si karakter yang takut tapi juga penontonnya bisa membawa ya, maksudnya bisa membawa si scene itu menjadi sesuatu gitu buat penonton ya. Nah Mbak, kemarin kan Mbak mensutradarai film Tulah 613 ya Mbak. Nah boleh cerita nggak Mbak gimana tuh? Awalnya ketika saya ditawari film Tulah 613 ini, ketika saya baca sinopsisnya, itu saya langsung tertarik karena ceritanya tuh nggak biasa banget ya. Ceritanya nggak biasa, terus banyak banget twist di situ yang dimunculin di endingnya gitu. Jadi saya ngerasa ini sesuatu yang baru nih. Dan horornya itu bukan cuma horor yang mengandalkan penampakan gitu loh, tapi juga ada unsur psikologinya di sini, ada unsur thrillernya, dan ya gitu deh. Jadi horornya ini beda. Jadi tantangan lagi buat aku bikin horor yang ketegangan yang tidak mengandalkan penampakan hantu gitu loh. Itu kan sulit banget ya kan. Gimana caranya bikin serem tapi nggak ada hantunya? Iya gitu. Itu jadi filmnya ini menceritakan tentang 3 orang sahabat yang merencanakan trip bareng-bareng ya kan, untuk quality time. Terus suddenly ada dua karakter teman mereka yang sebenarnya nggak diharapkan tapi memaksa ikut gitu. Akhirnya terjadi konflik lah selama perjalanan itu ya kan. Karena konflik itu akhirnya berkembang dan membuat mereka akhirnya mengalami satu kecelakaan. Nah setelah kecelakaan itu kehidupan mereka jadi berbalik gitu. Jadi keluar sifat-sifat aslinya yang terkesan terkesan psycho gitu, terkesan psycho. Terus juga akhirnya mereka perang sama diri mereka, sementara mereka harus menghadapi hantu si kakek goes ini ya kan, yang menghantui mereka, yang mengejar-ngejar mereka gitu. Dan juga ada hantu Lilis yang juga mengarahkan mereka untuk mencelakakan mereka seperti itu. Terus juga ya karena keluar sifat-sifat asli mereka yang ternyata benar-benar unpredictable gitu loh. Jadi sebenarnya horornya itu adalah pada saat keluar sifat-sifat aslinya ya Mbak ya? Iya, itu ya yang lebih horor itu sebenarnya bukan masalah hantu. Horor itu pada saat seseorang keluar sifat aslinya. Gimana di situasi mereka lagi diteror si hantu kakek Gues dan hantu Lilis ini, mereka juga harus menghadapi teror dari teman-temannya sendiri gitu. Itu kan sesuatu banget ya, berat banget ya, teror-terornya banyak banget ya di film Tulah 613 ini. Jadi sebenarnya yang horor itu bukan hantunya, tapi pada saat seseorang keluar sifat aslinya. Apa sih tantangan Mbak Siska yang dirasakan saat menyutradarai film Tulah 613 ini Mbak? Tantangannya itu satu, saat di lokasi, karena kita lokasinya itu kan lebih banyak eksterior tuh. Jadi 80% dari filmnya itu eksterior dan medannya itu lumayan cukup sulit ya. Jadi kita juga kejar-kejaran sama matahari, sama cuaca ya kan. Kalau hujan berhenti ya Mbak? Ya pasti, karena kalau kita ambil saat hujan berarti continuity kesananya harus kita buat hujan semua kan. Karena kejadian di film itu cuma kejadian 1 hari aja gitu, 1 hari 1 malam gitu. Jadi makanya tantangannya sih itu. Jadi kita harus pintar-pintar baca situasi nih, kira-kira hujan atau enggak kayak gitu sih. Seperti itulah. Terus juga ngebangun horornya tuh, karena di film ini nih, kalau film horor kebanyakan kan scene malam ya kan. Di film ini lebih banyak scene siangnya, jadi ngebangun tapi harus horor. Nah itu kan kesulitannya. Jadi siang hari tapi harus horor. Iya itu dia tantangan banget itu.
Jadi tadi cuaca ya yang tidak bisa ditebak, eksterior gitu ya, karena banyak lokasi di luar gitu, di luar ruangan, dan juga scene siang, di mana scene siang harus dibuat horor. Ya itu. Menarik banget ya Mbak ya. Jadi teman-teman nih, teman Rase di luar sana, wajib nggak sih Mbak nonton Tulah 613 ini? Wajib banget kayak. Wajib banget. Terus Mbak kalau boleh tanya nih ya, maksudnya kalau Mbak Siska nih kan udah menyutradarai ada sekitar 30 kali ya Mbak, atau 40 nih film horor? Enggak, baru 24. 24. Nah, 24 film horor. Perbedaan yang sangat Mbak rasakan saat menyutradarai film-film horor lainnya dengan film Tulah 613 ini apa Mbak? Di sini karakternya setiap tokoh ini sangat kuat, ya kan. Jadi nggak ada yang karakter hanya sekedar tempelan. Even cuma seorang cameo itu dibuat benar-benar meaningful gitu di film ini gitu. Jadi benar-benar serius lah gitu. Jadi terlihat banget mereka memang cukup serius di dalam memerankan film ini. Bagaimana sih Mbak Siska melihat perkembangan film horor di Indonesia akhir-akhir ini? Cukup pesat banget ya, dan kayaknya soalnya kalau aku ngelihat kan semua bioskop mainin horor gitu kan. Ya, dan yang menempati box office di atas itu juga film-film horor di tahun ini gitu. Dan sepertinya memang kerinduan penonton untuk film horor makin besar gitu. Jadi itu apakah akibat pandemi kah atau gimana Mbak? Itu juga mungkin, dan juga mungkin mereka mengharapkan film-film horor yang keluar itu film horor yang bagus, karena yang akhirnya yang box office pun memang akhirnya film-film horor yang bagus, yang berkualitas gitu. Apa mungkin hidup mereka kurang horor ya Mbak? Karena mungkin hiburannya adalah dibuat kaget, dibuat takut, itu jadi mencari adrenalin, kayaknya kurang tantangan nih hidup. Seperti itu. Jadi yang terjangkau, yang nggak harus pergi jauh-jauh ya ke bioskop tapi mendapatkan adrenalin jump scare-nya dan segala macamnya. Mbak Sis, pertanyaan terakhir Mbak Sis, apa sih harapan Mbak Siska terhadap Tulah 613 ini? Harapannya semoga film ini bisa diterima, mendapatkan apresiasi yang terbaik untuk dari para penonton film Indonesia. Amin, amin ya. Dan juga semoga ini menjadi tren baru lah, karena di sini horornya nggak biasa gitu kan. Dan mungkin dengan adanya Tulah 613 ini muncul film-film yang juga tidak kalah kreatifnya dengan film ini gitu. Dan semoga film horor terus berjaya. Film horor terus berjaya, karena Mbak Siska ini sutradara film horor ya. Mbak Siska, makasih banget sudah datang hari ini. Terima kasih.